Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai modul 3 yaitu pendidikan khusus bagi anak berbakat. Pada mata kuliah pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus dengan tutor Arizona MPD. Baiklah, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Ini yang pertama ada Ade April ini. Yang kedua ada Dorina Ismaniar. Yang ketiga ada saya sendiri, Ikhwan Sabriani ini sebagai moderator. Dan yang keempat ada Yunita Dwi Setia Winarni. Baiklah teman-teman, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai presentasi kita pada hari ini. Yang pertama saya persilakan teman saya Yunita untuk mempresentasikan materi yang pertama. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Pada modul 3 ini ada 2 kegiatan belajar. Kegiatan belajar pertama, definisi dan dampak anak berbakat, dan kegiatan belajar kedua adalah kebutuhan pendidikan dan jenis layanan bagi anak berbakat. Oke, pengertian anak berbakat dalam perkembangannya telah mengalami perubahan dan pengertian yang pada pendekatan faktor tunggal berdasarkan IQ ke pendekatan yang bersifat multidimensional atau bersifat jamak. Nah, untuk definisinya di sini terbagi menjadi 2. Yang pertama, definisi anak berbakat versi Amerika. Anak berbakat adalah anak yang menunjukkan kemampuan atau penampilan yang tinggi dalam bidang-bidang seperti intelektual, kreatif, seni, kapasitas kepemimpinan, atau bidang-bidang akademik khusus yang memerlukan pelayanan-pelayanan atau aktivitas-aktivitas yang tidak biasa disediakan oleh sekolah agar tiap kemampuan berkembang secara penuh. Sedangkan definisi anak berbakat versi Indonesia adalah anak berbakat adalah mereka yang didefinisikan oleh orang-orang profesional mampu mencapai prestasi yang tinggi karena memiliki kemampuan-kemampuan yang luar biasa. Oke, selanjutnya kembali ke moderator. Baiklah, terima kasih Mbak Yunita. Kita lanjut saja ya untuk materi yang kedua. Saya persilakan teman saya Ade April ini, silakan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Saya Ade April ini akan melanjutkan pemaparan dari kelompok kami. Di slide ini ada dampak keberbakatan. Kalau di buku kita ada di halaman 3.5. Yang pertama itu ada aspek dari akademik. Di sini kecepatan perkembangannya terlalu cepat di atas anak normal. Misalnya perkembangan fisiknya yang terlalu kuat, daya serap atau daya pemahamannya terlalu tinggi. Sehingga memicu kesenjangan yang membuat interaksi sesama teman mengalami kesusahan. Jadi mereka menjauh dari kelompok teman sebaya. Kalau contoh kasusnya ada di modul di halaman 3.6 yang dikutip dari KRIK pada tahun 1986, di mana anak berbakat usia 10 tahun ia memiliki hal akademik dalam hal membaca seperti anak usia normal 14 tahun dan berhitung sama dengan anak 11 tahun. Jadi, tingkat kemampuan anak ABK melampaui batas dari anak normal pada umumnya. Yang kedua, ada aspek sosial atau emosi. Jadi, gejolak emosinya lebih matang dari anak normal. Salah satu cirinya misalnya mereka lebih kooperatif, bertanggung jawab, akrab terhadap teman sebaya. Intinya mengenai penguasaan emosi mereka lebih tenang dan mudah untuk menyesuaikan situasi. Tapi karena perkembangan sosial atau emosinya tidak sesuai dengan umurnya, mereka rentan akan merasakan banyaknya kritik karena pemikiran mereka yang terlalu kritis, jadi memicu sifat sinis yang menentang akan pendapat. Nah, di sini terakhir adalah dampak keterbakatan terhadap fisik atau kesehatan. Di sini kita langsung saja ke contoh kasus yang ada di modul di halaman 3.8 yang dikutip dari KRIK bahwa seorang anak berusia 10 tahun memiliki tinggi dan berat badan sama dengan usianya, yang membedakan adalah koordinasi gerakan sama dengan anak normal usia 12 tahun. Jadi berlatar belakang dari contoh kasus ini bahwa anak berkebutuhan khusus di atas anak normal
Dampak keterbatasan terhadap fisik atau kesehatan bisa melampaui dari usianya dengan tingkat kesehatan serta gaya berpenampilan yang jauh lebih menarik dan rapi. Dampak buruknya, mereka akan lebih merasa risih atau menunjukkan emosi ketidaksenangan bila melihat sesuatu yang kurang tertata rapi sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Baiklah, sekian dari presentasi dari saya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Saudari Adi April ini. Kita lanjut ya ke materi selanjutnya. Saya persilakan teman saya Dwi Dina Ismanian. Silakan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi kelompok kami, yaitu di kegiatan belajar 2, yaitu mengenai kebutuhan pendidikan dan jenis pelayanan anak berbakat. Nah, di sini kebutuhan pendidikan anak berbakat ini dibagi menjadi 2 kepentingan, yaitu yang pertama kebutuhan pendidikan dari segi anak berbakat itu sendiri, dan yang kedua yaitu kebutuhan pendidikan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Nah, yang pertama ini kebutuhan pendidikan dari segi anak berbakat itu sendiri. Nah, di sini untuk mengembangkan potensi anak berbakat tersebut dibutuhkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu anak berbakat membutuhkan peluang untuk menciptakan aktualisasi potensinya melalui penggunaan fungsi otak yang efektif dan efisien. Lalu hal yang kedua, anak berbakat ini juga membutuhkan peluang untuk dapat berinteraksi dengan anak-anak lainnya sehingga mereka tidak menjadi manusia yang hanya memiliki superioritas intelektual saja. Dan hal yang ketiga yaitu anak berbakat ini membutuhkan peluang untuk mengembangkan kreativitas dan motivasi internal untuk belajar berprestasi. Karena usaha pengembangan anak berbakat ini tidak semata-mata hanya pada kecerdasannya saja. Lalu di yang kedua tadi ada kebutuhan pendidikan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Nah, pendidikan anak berbakat ini sangat membutuhkan dukungan dari masyarakat, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, membutuhkan kepedulian dari masyarakat terhadap pengembangan potensi anak berbakat. Apabila tidak dipedulikan, maka potensi anak ini akan menjadi mubazir ya, sehingga anak berbakat ini berada di bawah potensi kemampuannya. Lalu yang kedua, membutuhkan pengembangan sumber daya manusia berbakat. Nah, di sini merupakan pengakomodasian serta pengembangan aset bangsa, karena anak berbakat ini akan menjadi penopang dan pendorong kemajuan bangsa. Lalu di yang ketiga, yaitu anak berbakat ini juga membutuhkan keserasian antara kemampuannya dengan pengalaman belajar. Dan yang terakhir, yaitu anak berbakat ini juga membutuhkan usaha untuk mewujudkan kemampuan mereka secara nyata itu melalui latihan yang sesuai dengan segi keberbakatan anak berbakat itu sendiri. Demikian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, saya lanjut ya untuk poin B, yaitu ada yang namanya jenis-jenis layanan bagi anak berbakat. Nah, dalam jenis-jenis ini itu ada yang namanya satu komponen sebagai persiapan penentuan jenis layanan. Di dalam komponen ini yang pertama ada yang namanya pengidentifikasian, di mana mengidentifikasi anak berbakat itu merupakan hal yang tidak mudah, karena banyak anak berbakat yang tidak menampakkan keberbakatannya dan tidak dipupuk. Untuk mengidentifikasi anak berbakat, Anda perlu menentukan alasan atau sebab mencari mereka sehingga dapat menentukan alat identifikasi yang sesuai dengan kebutuhan tersebut. Misalnya, Anda memilih kelompok belajar matematika, maka pendekatan yang harus mengarahkan pada penelusuran bakat matematika. Kemudian yang kedua ada tujuan pendidikan anak berbakat, yaitu agar mereka menguasai sistem konseptual yang penting sesuai dengan kemampuannya, memiliki keterampilan yang menjadikannya mandiri dan kreatif, serta mengembangkan kesenangan dan kegairahan belajar untuk berprestasi. Lanjut yang ketiga itu ada kebutuhan pendidikan anak berbakat, baik itu kepentingan individu, anak berbakat sendiri maupun kepentingan masyarakat. Kemudian poin kedua itu ada komponen sebagai alternatif implementasi jenis layanan. Yang pertama itu ada ciri khas layanan yang sesuai dengan kebutuhan anak berbakat. Dalam ciri khas ini ada yang pertama yaitu adaptasi lingkungan belajar. Nah, di dalam adaptasi ini ada beberapa cara. Yang pertama itu ada yang namanya dengan kelas pengayaan. Yang kedua dengan guru konsultan. Ketiga, ruang sumber belajar. Yang keempat ada studi mandiri. Yang kelima ada kelas khusus. Dan yang keenam itu ada sekolah khusus. Kemudian yang kedua itu ada poin yang namanya adaptasi program. Nah, dalam adaptasi program ini terdapat beberapa cara juga. Yang pertama itu ada yang namanya melalui percepatan atau akselerasi siswa.
kelas akselerasi. Yang kedua ada yang namanya melalui pengayaan juga, pengayaan program. Kemudian yang ketiga ada pencanggihan materi pelajaran. Lanjut ada yang namanya pembaruan, ada juga yang namanya modifikasi kurikulum sebagai alternatif. Nah, di mana pada modifikasi ini ada 2 jenis kurikulum, yaitu yang pertama ada kurikulum plus dan kurikulum diferensiasi. Kemudian yang kedua itu ada yang namanya strategi pembelajaran dan model layanan. Nah, dalam strategi ini ada beberapa poin, yaitu misalnya pembelajaran anak harus diwarnai dengan kecepatan dan tingkat kompleksitas yang tinggi. Kemudian pembelajaran anak berbakat tidak saja mengembangkan kecerdasan intelektual, namun emosional juga. Dan yang terakhir itu adalah pembelajaran anak berbakat berorientasi pada modifikasi proses, isi konten, dan produk. Kemudian yang kedua itu ada namanya model-model layanan ya. Nah, dalam model-model ini terdapat beberapa model. Yang pertama itu ada namanya model layanan kognitif afektif. Yang kedua ada model layanan perkembangan moral. Yang ketiga ada yang namanya model perkembangan nilai. Dan yang keempat ada yang namanya layanan berbagai bidang khusus seperti kepemimpinan, kelompok seni dan pertunjukan. Kemudian yang ketiga ada layanan perkembangan kreativitas. Nah, pada layanan perkembangan kreativitas ini terdapat 3 tingkatan. Itu bisa kita lihat di modul ya, 3 tingkatan tersebut. Kemudian yang keempat itu ada yang namanya simulasi imajinasi dan proses inkubasi, di mana simulasi imajinasi kreatif dan juga proses inkubasi itu bisa kita lihat di modul juga. Lanjut yang terakhir, yang kelima itu ada yang namanya desain pembelajaran, dan yang terakhir dilanjutkan dengan evaluasi. Nah, di evaluasi ini pembelajaran anak berbakat menekankan pada pengukuran dengan acuan kriteria dan pengukuran acuan norma. Tidak berbeda jauh dengan evaluasi yang diadakan dengan anak yang normal ya, namun untuk evaluasi di anak berbakat ini memang agak sedikit khusus dan berbeda, yaitu mengenai kurikulumnya tadi yang khusus ya untuk anak berbakat. Itu saja yang mengenai evaluasi ya. Itulah materi mengenai modul 3 mengenai anak berbakat. Lanjut. Lanjut ya, bagi teman-teman yang sudah, terima kasih yang sudah memperhatikan presentasi kami atas perhatiannya. Lanjut kita buka sesi pertanyaan, tanya jawab. Kami membuka 2 sesi, dalam satu sesi ada 3 pertanyaan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Baiklah, sudah kita jawab ya pertanyaan sesi pertama dan sesi kedua tadi. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga jawaban dan yang menambahkan juga dapat menambah ilmu kita semua. Kemudian saya beri kesimpulan untuk presentasi kita pada hari ini. Jadi kesimpulannya, definisi dan dampak anak berbakat itu dapat dikemukakan pokok-pokok materinya, yaitu ada yang definisi berdasar yang digunakan di Amerika, ada yang versi Indonesia, ada juga ciri-ciri anak berbakat dalam bidang akademik khusus, yaitu seperti meliputi memiliki perhatian yang lama terhadap satu bidang akademik khusus, kemudian memiliki pemahaman yang sangat maju tentang konsep, metode, dan terminologi dari berbagai bidang khusus, dan lain-lain. Kemudian ada juga yang namanya ciri-ciri sosial dan emosi anak berbakat, antara lain diterima oleh mayoritas dari teman-teman yang sebaya dan orang dewasa. Yang kedua itu ada keterlibatan mereka dalam berbagai kegiatan sosial, memberikan sumbangan positif dan konstruktif. Itu ciri-ciri sosial dan emosi anak berbakat. Kemudian yang ketiga itu ada ciri-ciri fisik atau kesehatan anak berbakat, yaitu di mana ada memiliki penampilan yang menarik dan rapi, kesehatan yang berada lebih baik atau di atas rata-rata, kemudian tinggi dan berat badan sama dengan usianya, dan koordinasi geraknya di atas usianya. Itu ciri-cirinya ya. Lanjut yaitu untuk mengidentifikasi anak berbakat tadi tidak mudah ya, karena banyak anak berbakat yang tidak menampakkan keberbakatannya dan tidak dipupuk, sehingga mengidentifikasi anak berbakat itu butuh
mencari mereka itu butuh mengidentifikasi yang lebih ini lagi ya, lebih giat, lebih sukar lagi, karena kita harus mencari bakat yang terpendam dari anak. Jadi kita harus melakukan berbagai cara. Kemudian ada tujuan pendidikan anak berbakat itu yaitu untuk menguasai sistem konseptual yang penting sesuai dengan kemampuannya, memiliki keterampilan dan menjadikannya mandiri dan kreatif, serta mengembangkan kesenangan dan kegairahan belajar dan berprestasi. Lanjut ya, itu ada yang namanya komponen alternatif implementasi layanan, ada ciri-cirinya, kemudian strategi dan model-model pembelajarannya. Lanjut, yang terakhir itu ditutup dengan evaluasi pembelajaran anak berbakat. Oke, itulah tadi kesimpulan singkat yang sudah saya sampaikan. Semoga teman-teman semuanya mendapatkan semoga teman-teman mendapatkan manfaat dan ilmu mengenai anak berbakat ini. Saya sebagai moderator dan teman-teman dari kelompok 2 mengucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Bagi yang sudah berpartisipasi dalam kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.